Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Tenggara merupakan salah satu benua dengan geografis di sebelah tenggara Asia yang dihuni oleh ratusan juta jiwa. Asia Tenggara merupakan kawasan berpenduduk muslim terbesar di dunia dan bahkan melebihi Timur Tengah sebagai daerah pusat lahirnya agama Islam. Menurut sensus tahun 2013, penduduk muslim di 11 negara di Asia Tenggara sekitar berjumlah 203 juta jiwa atau 88,2% dari jumlah penduduk di Asia Tenggara. Sebelum kedatangan Islam, Hindu-Buddha sudah menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara dengan berbaur dengan kebudayaan dan kepercayaan animistik. Perdebatan yang terjadi di antara sejarawan adalah apakah masyarakat Asia Tenggara melakukan konversi atau adesi. Menurut Anthony Reid, ketimbang konversi atau adesi, berdasarkan kenyataannya bahwa mereka hanyalah melakukan konversi, yaitu membaca kalimat syahadat dan tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan dan ritual-ritual setempat. Pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Kondisi kawasan yang strategis memudahkan hilir mudik pedagang dari berbagai daerah yang masuk ke dalam Asia Tenggara dengan membawa perdagangannya sekaligus dakwah, dan beberapa memilih untuk bermukim. Menurut Thomas W. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam, ia menggambarkan dan menyimpulkan bahwa penyebaran agama Islam di Asia Tenggara dilakukan secara damai. Masuknya Islam ke berbagai wilayah di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu secara bersamaan, melainkan berlangsung selama berabad-abad dan tidak merata di seluruh tempat. Hal ini sangat relevan dengan pernyataan Dr. Hamid, setidaknya ada 3 bentuk penyebaran agama Islam di Asia Tenggara atau Asia. Yang pertama adalah penyebaran Islam melahirkan mayoritas penduduk, yaitu seperti di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang kedua adalah menciptakan minoritas Islam, seperti di Thailand, Singapura, dan Filipina. Yang ketiga adalah kelompok Islam yang tertindas, yaitu seperti di Myanmar terhadap suku Rohingya. Menurut Uka Chandra Sasmita, seorang arkeolog berkebangsaan Indonesia, proses penyebaran agama Islam terjadi seperti pertama adalah penyebaran. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 membuat pedagang-pedagang muslim turut ambil bagian dalam semangat dakwah Islamiyah pedagang dan menciptakan komunitas-komunitas Islam. Yang kedua adalah perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status lebih di mata masyarakat, baik dari kepada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri-istri saudagar tersebut. Yang ketiga adalah pendidikan. Pengaruh Islam pada pendidikan adalah pendidikan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat, istana, pondok, pesantren, madrasah, dan surau sebagai institusi pendidikan. Yang keempat adalah kesenian. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang. Terus ada seni bangunan untuk bangunan masjid, seni ukir, dan seni kaligrafi. Yang kelima adalah politik. Menekankan kaum pedagang yang melakukan asimilasi dengan jalan menikah dan beberapa penguasa lokal. Yang keenam adalah tasawuf. Kaum Sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Contohnya adalah Syekh Siti Jenar. Daya tarik Islam adalah, yang pertama adalah konsep monoteisme, kedua adalah menciptakan keadilan yang didapat oleh masyarakat, dan ketiga adalah berpikir secara rasional. Pengaruh Islam di Asia Tenggara seperti sistem pemerintahan yang berwujud kesultanan. Nah, Islam sebagai agama resmi dan berjihad untuk negara. Yang kedua adalah keseharian, perubahan busana, kaum wanita memakai jilbab atau tudung kepala, dan lelaki memakai songkok atau peci. Teori masuknya Islam ke Asia Tenggara, yang pertama adalah Indonesia. Satu, teori Gujarat. Gujarat dikemukakan oleh Snuk Hugrunje dan Mokwete. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam berasal dari Gujarat yang bermigrasi ke Nusantara. Yang kedua adalah teori Bengal. Teori Bengal dikemukakan oleh Fatimi, didasarkan pada teori model Nisan Malik Al-Sali yang persis dengan yang berada di Bengal. Yang ketiga adalah teori Coromandel dan Malabar. Menurut Morrison yang berdasarkan pendapat Thomas W. Arnold, terdapat persamaan Islam di Coromandel dan Malabar bahwa masyarakat menganut mazhab Syafi'i. Yang keempat adalah teori Arab. Menurut John Crown dan Naquib Al-Atas, terdapat perkampungan-perkampungan Islam di Asia Tenggara. Yang kelima adalah teori Persia. Menurut Hussein Jayadiningrat, penggunaan kata Syah seperti di raja-raja di Aceh menyerupai di raja-raja di Persia. Yang keenam adalah teori Mesir. Menurut Hamka, sebagian besar kaum muslimin menganut mazhab Syafi'i yang sama dominannya dengan di Mesir. Yang selanjutnya adalah Islam di Singapura. Pada tahun 1100-an, Singapura menjadi kota pelabuhan, dan sekitar tahun 1200 sampai 1300 pelabuhan tersebut berkembang secara pesat. Nah, ketika Singapura berbagi menjadi kekuasaan Malaka yang beragama Islam, berarti Singapura sudah dimasuki oleh agama Islam.
Yang selanjutnya adalah Islam di Thailand. Membicarakan Islam di Thailand berarti membicarakan Kesultanan Patani di Thailand. Kehadiran Islam di Patani dimulai dengan kedatangan Syekh Syahid Mubalik dari Pasai. Nah, ketika itu dia menyembuhkan Raja Patani yang bernama Piatu dan berubah menjadi nama Islam menjadi Sultan Ismail Shah. Selanjutnya adalah Islam di Brunei. Islam di Brunei ini diperkirakan datang sejak abad ke-14. Menurut catatan Portugis di Brito tahun 1514, mengabarkan bahwa Raja Brunei masih belum masuk ke Islam, tetapi pedagang-pedagang Muslim tidak sedikit di sana. Sultan Brunei pertama adalah Sultan Muhammad Shah. Tidak terdapat penulisan silsilah kesultanan, tetapi tercatat di dalam sejarah Cina. Islam di Filipina. Islam di Filipina merupakan agama minoritas yang hidup berdampingan dengan damai dengan agama lainnya. Islam pertama kali masuk Filipina terkhusus pada Pulau Sulu dan Mindanao pada tahun 1380 yang dibawa oleh Tuan Masaika. Pada abad ke-15, penyebaran Islam lainnya datang ke Sulu, yaitu Raja Baginda. Dan orang kedua yang menyebarkan agama Islam di Sulu bernama Syarif Abu Bakar. Selanjutnya adalah Myanmar. Melihat kedatangan Islam di Myanmar berarti melihat daerah Pagan dan Arakan. Arakan Muslim Arab baru datang sekitar pada abad ke-7. Sedang di Pagan datang pada abad ke-9. Nah, sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, terjadi permasalahan dengan suku Rohingya yang ada di Arakan. Kaum ini tertindas dan kehilangan haknya di Myanmar, sehingga banyak yang migrasi ke daerah-daerah lainnya. Lebih jauh, pembantaian kaum muslim di Rohingya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu hingga mencapai 100.000 orang. Terima kasih.